Puji Tuhan Yesus, pada saat pagi ini kita boleh ada di dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa tugas kita adalah memberitakan kabar baik, baik pada saat keadaan baik maupun pada saat tidak baik. Jadi pesankan apapun yang merupakan kabar baik buat orang lain, sehingga hidup kita boleh hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, kita sudah sampai kepada minggu pertama di bulan Juli ini. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan terima firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya Immanuel, Tuhan Maha Hadir dimanapun. Dan kami percaya saat ini pun Tuhan hadir untuk memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran, diurapi, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu berbicara mengenai tetap tegar di tengah tantangan. Nah saudara, tentunya hari ini semua kita mengakui adalah masa ujian, masa tantangan. Tidak cuma tantangan finansial, tidak cuma tantangan masalah sosial, masalah yang di sekeliling kita, di sekitar kita, tetapi juga masalah tantangan pola pikir kita, pola perkataan, pola tindakan kita, dan apapun yang kita keluarkan dari isi hati kita. Ini menjadi tantangan buat kita. Saya pesankan, situasi boleh tidak baik, tetapi kita harus tetap memiliki hati, perkataan, pikiran yang tetap baik. Tetap tegar di tengah tantangan. Setiap manusia bertumbuh dari bayi sampai dewasa dan akan menua. Seiring pertumbuhan usia, pertumbuhan pola pikir dan perilaku akan terus terjadi, saudara. Pola pikiran dan perilaku serta mental dipengaruhi oleh lingkungan dan yang saya sebut sebagai guru. Dalam tanda petik, saudara. Jadi guru itu tidak selalu dalam bentuk orang, tokoh secara formal yang disebut guru, tetapi siapapun, baik itu wujudnya manusia atau wujudnya tulisan atau gambar atau video, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu juga bisa menjadi guru bagi kita sekalian. Ada guru formal saya katakan tadi, dan juga guru non formal. Guru formal tentunya kita dibatasi oleh waktu dan jam. Nah, apalagi sekarang kita sebagai orang tua yang sudah tidak sekolah, tidak kuliah, tentunya guru formal sudah tidak kita miliki. Yang kita miliki adalah guru-guru non formal. Ada istilah salah asuh, saudara. Nah, kita bisa memiliki guru dari manapun dan siapapun atau apapun. Nah, ketika kita salah baca, kita salah dengar, salah melihat, akhirnya salah persepsi, akhirnya salah pola pikir kita, dan itu disebut juga sebagai salah asuh. Sehingga membuat salah asuh ini memunculkan hal-hal yang buruk di hari-hari, di masa-masa berikutnya. Sewaktu kecil, apapun masuk dalam otak kita, dan itu dianggap sebagai kebenaran. Ya, waktu kecil apapun yang kita dengar, itu baik atau tidak baik, itu benar atau tidak benar, kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Setelah dewasa, manusia menjadi bisa memilah dan memilih apapun secara mandiri, dan sudah masuk kepada ranah hak asasi manusia.
Waktu kecil kita diatur, kita diputuskan oleh orang lain yang namanya orang tua. Tetapi pada saat kita sudah dewasa, kita yang memutuskan sendiri dan kemudian orang lain hanya menasihati saja. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam perkumpulan jemaat atau perhimpunan jemaat, seorang gembala pun memberikan saran, memberikan acuan dan kemudian memberikan aturan-aturan koridor yang artinya nanti kembali kepada keputusan jemaat masing-masing. Nah, dari sinilah status diri anak termasuk agama itu dilahirkan dan itu diputuskan. Setelah dewasa, manusia menjadi bisa memilih jalan hidupnya, yaitu agamanya. Di level dewasa inilah pengaruh masa kecil tetap besar. Nah, oleh sebab itu ada karakter-karakter yang dibentuk sejak dari anak sampai sekarang masih ada. Karakter gampang merusak, karakter gampang emosi, karakter gampang mencidrai orang lain, karakter-karakter yang merusak kadang-kadang masih kita bawa sampai kita dewasa. Kenapa? Karena pengaruh masa kecil memang sangat besar sekali. Tetapi saudara, pertumbuhan iman ini nanti bisa memandunya. Otak, logika, perasaan, hati, dan iman pada dasarnya, pada awalnya saling tarik-menarik dan akhirnya bisa saling menyerang dan juga saling mengalahkan. Nah, pada level ini saudara, kita mengikuti pola yang mana? Mengikuti arahan daging kita sebagai manusia lama atau mengikuti arahan firman Tuhan, Alkitab, iman yang kita percayai, yang menumbuhkan kita menjadi orang dewasa, dan kita masih bergumul untuk hal ini saudara, sampai kepada nanti keputusan akhir kita akan memiliki keputusan yang tepat, yaitu keputusan rohani yang matang. Ada dua prinsip yang bisa memenangkan pergolakan rohani ini. Jadi saya sebut tadi adalah tarik-tarikan antara hal-hal yang dilahirkan sejak kecil, tabiat, karakter, sifat yang masih kita bawa sekarang ini, dan itu masih dalam ranah sebagai hidup lama atau manusia lama yang perlu diubah, dirubah. Dan siapa yang bisa mengubah karakter manusia? Ada orang berpikir bahwa waktu kecil masih gampang dirubah, tetapi kalau orang sudah tua, susah untuk dirubah karakternya dan sebagainya. Tetapi kita belajar terus saudara. Nanti ada tokoh yang memang menurut manusia sudah tidak bisa dirubah, dan ada cara merubahnya secara rohani. Kita akan lihat saudara. Saya katakan tadi ada dua prinsip yang bisa memenangkan pergolakan tarik-tarikan tadi. Yang pertama adalah manusia harus dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes 3 ayat 1-5 mengatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi Nikodemus adalah seorang yang sudah cukup tua, dan kemudian kemustahilan yang dia dengarkan adalah bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Itu hal yang tidak mungkin. Nah saudara, kita belajar bahwa manusia yang sudah dewasa tentunya
Saya katakan tadi susah untuk dirubah. Bahkan orang yang paling tua di atas dia pun susah untuk merubah seseorang. Dan dia katakan, aku memang sudah begini. Tidak ada yang bisa mengatur aku, tidak ada yang bisa merubah aku. Dan dalam hati dia katakan bahwa Tuhan pun tidak bisa mengubah aku. Sebuah kesombongan yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali secara air dan roh. Nah, orang bisa diubahkan pola hidupnya yang tadinya rapuh untuk menjadi kuat, yang tadinya mudah berpikir negatif menjadi berpikir yang baik, positif. Caranya adalah bahwa manusia lama, karakter lama itu harus dimatikan, kemudian dilahirkan kembali secara rohani. Nah saudara, tantangan bagi kita adalah banyak kita yang mungkin merasa bahwa saya susah sekali untuk merubah karakterku. Saya pastikan bahwa orang yang tidak bisa merubah karakternya karena dia belum dilahirkan kembali. Secara air mungkin sudah, tetapi secara roh mungkin belum. Dan mintalah kuasa Tuhan. Baptisan air sekali, tetapi baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan terus berlangsung. Semakin kita dipenuhi, minta kuasa Tuhan untuk bisa mengubah pola pikir, pola perkataan, perbuatan, dan pertimbangan serta keputusan kita. Yang pertama adalah harus dilahirkan kembali. Bagaimana seorang bisa tegar di dalam menghadapi tantangan? Dia harus dilahirkan kembali, supaya menjadikan tantangan ini adalah sebagai umpan balik untuk tetap berkarya, untuk tetap melayani, untuk tetap produktif di dalam Tuhan. Yang kedua, Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang kedua, kalau kita sudah dilahirkan baru, kalau kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, yang kedua kita harus berusaha meninggalkan hidup yang tidak baik, saudara. Jangan selalu berkata bahwa aku memang seperti ini dan aku tidak bisa meninggalkan itu. Tetapi saudara, saya ingatkan bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ada tokoh Saulus yang dia orangnya keras luar biasa, tetapi untuk kejahatan. Ketika dia dilahirkan kembali menjadi seorang Paulus yang keras untuk kebenaran. Jadi bisa jadi saudara, karakter keras masih ada. Tetapi kalau dulu keras, asal keras untuk kejahatan, tetapi sekarang keras untuk kebenaran. Ada yang namanya Simon Petrus. Awalnya dia adalah orang yang sombong, tetapi berakhir dengan menyangkali Tuhan maksud saya. Dan kemudian setelah dipulihkan, dia menjadi seorang batu karang yang teguh. Saudara, ternyata orang-orang yang sudah dewasa bisa diubahkan ketika dia mulai lahir kembali di hadapan Tuhan dan mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang menjadi tokoh wanita, perempuan yang saya sangat kagumi, yaitu tokoh Rut, saudara. Saya akan membacakan, saudara sangat hafal dengan cerita ini, dan saya akan membacakan agak panjang. Di dalam Rut 1 ayat 11-18 mengatakan, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Mengapa pula mereka dengan suara keras menangis pula, maksud saya mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu
minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Tetapi Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Rut ini adalah orang percaya baru, tetapi memiliki iman yang tak tergoyahkan. Di sana sini masih ada orang yang cukup panjang umur kekristenannya, tetapi masih seperti orang yang baru percaya, orang yang baru beriman, orang yang baru saja beribadah, orang yang baru saja belajar berdoa, orang yang baru saja mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Saudara, Rut ini memiliki tantangan yang berat. Yang pertama, suami sudah tidak ada. Yang kedua, bahwa kepindahan mereka mengharuskan Naomi mengizinkan mereka untuk berpisah. Dan itu adalah saran yang sangat logis, di mana nggak mungkin Naomi akan melahirkan anak lagi. Kalaupun melahirkan beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, tidak mungkin mereka menunggu sampai dewasa. Dan kemudian saran himbauan daripada mertuanya yang mengatakan kembalilah kepada bangsamu, kembalilah kepada Allahmu, itu adalah saran yang sangat seharusnya memacu keputusan untuk tidak mengikuti Naomi lagi. Tetapi saya perhatikan bahwa kedewasaan rohani seorang Kristen baru, kalau saya istilahkan hari ini, yang ada pada Rut ini luar biasa. Kita perlu contoh, saudara. Meskipun dia baru saja mengenal Allahnya, tetapi cintanya kepada Tuhan luar biasa. Dia tetap mengikuti Naomi bukan karena ada harapan secara fisika. No, tidak. Tetapi dia tahu bahwa Naomi adalah seorang sederhana dan tidak mungkin di sana nanti akan mendapatkan apa-apa dan memiliki apa-apa. Tetapi yang dia pertahankan adalah imannya kepada Tuhan. Nah, saudara, tentunya hari-hari ini di model yang berbeda, di masalah yang berbeda, kita tetap memiliki tantangan. Tetapi apa yang membuat kita tetap tegar meskipun alasannya logis? Kalau tidak ada alasan, orang tidak mudah kecewa. Tetapi banyakkan orang kecewa itu karena logis. Logis pendeta saya ngecewain saya. Logis anak-anak Tuhan lain mengecewakan saya. Logis orang lain tidak memperhatikan saya. Logis orang lain tidak pedulikan saya. Logis bahwa hari-hari ini saya menghadapi tantangan dan tidak ada orang seiman yang membantu saya. Logis saya marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menolong sakit saya. Logis karena saya kecewa karena memang banyak hal yang membuat saya harus kecewa. Kita belajar, saudara, bahwa Rut ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan di dalam iman. Saya katakan secara rohani kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Selama ini kita perhatikan hal-hal yang jasmani, hal-hal apalagi kita masih lingkup secara sosial, masih benci-membenci, kita musuh-memusuhi, masih kita kecewa ini, dan kita agak lupa bahwa kita harus memperhatikan rohani kita supaya tetap sehat.
Dan ketika menghadapi tantangan nanti, kita akan tetap kuat, saudara. Kita bisa mengukur, saudara. Kita belum menghadapi maut, kita belum menghadapi tantangan secara fisik. Kita baru kecewa antar teman seiman. Kita sudah tinggalkan Tuhan. Kita sudah mulai enggan untuk kembali antusias melayani dan juga beribadah kepada Tuhan. Sungguh sangat rapuhnya iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berpikir kita bisa masuk surga yang mulia, yang penuh dengan karakter yang setia, sabar, kemurahan, ingat 9 buah roh. Mungkin kita masih jauh, saudara. Inilah intinya, saudara, kenapa kita harus terus menumbuhkan iman rohani kita. Dan hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Dan biarlah dengan ini semakin kita dikuatkan, disucikan, dimurnikan. Sehingga membuat tantangan apapun juga. Jangankan tantangan kecil, tantangan besar pun kita akan hadapi, saudara. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk segera menerima perjamuan kudus. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak Tuhan yang sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Yang sebentar lagi akan menerima bagaimana bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kekuatan ini kami butuhkan. Tidak cuma hari ini, tetapi ke depan masih panjang. Kami harus melewati segala penderitaan, segala tantangan. Dan kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk ini. Tuhan tolong kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bekerja. Haleluya.